Shalom Jemaat City Blessing Palembang. Shalom. Saya undang untuk kita bangkit berdiri. Kita akan memulai ibadah kita. Kita tak terasa kita sudah di penghujung bulan Februari, tapi kita mau siap untuk menghadapi bulan yang baru dengan sukacita. Amin. Yesus, Engkau kebenaran Tuhan. Kami yakin Tuhan di dalam Engkau ada sukacita. Kami yakin di dalam Engkau Tuhan ada pengharapan. Yesus, Kau kebenaran. Yesus, Kau kebenaran yang menyelamatkanku. Kau memberikanku hidup dan pengharapan. Ku
Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Tuhan akan menuntun engkau senantiasa dan akan memuaskan hatimu di tanah yang kering, dan akan membaharui kekuatanmu. Engkau akan seperti taman yang diairi dengan baik, dan seperti mata air yang tidak pernah mengecewakan. Apabila engkau tidak menginjak-injak hukum Sabat dan tidak melakukan urusanmu pada hari kudusku, apabila engkau menyebutkan hari Sabat hari kenikmatan dan hari kudus Tuhan, hari yang mulia, apabila engkau menghormatinya dengan tidak menjalankan segala acaramu dan dengan tidak mengurus urusanmu atau berkata omong kosong, maka engkau akan bersenang-senang karena Tuhan, dan aku akan membuat engkau melintasi puncak bukit-bukit di bumi dengan kendaraan kemenangan. Aku akan memberi makan engkau dari milik pusaka Yakub bapa leluhurmu, sebab mulut Tuhanlah yang mengatakannya. Bapa, kami percaya setiap kali kami beribadah di hari ini Tuhan, kami mengingat bahwa Kau rindu setiap kami menguduskan hari Sabat. Kami tidak memikirkan hal-hal yang setiap hari kami pikirkan. Kami tanggalkan semua letih lesu, beban berat dan segala pekerjaan kami, hanya untuk menikmati Engkau, hanya untuk menguduskan Tuhan hari ini sebagai hari yang mulia. Kami mau menghormati Engkau Tuhan, dan kami menanggalkan segala acara-acara kami yang lain, hanya untuk bersekutu dengan Engkau, hanya untuk merasakan jamahan-Mu, hanya untuk menikmati pribadi-Mu Tuhan, sebagai pribadi satu-satunya yang menjadi Tuhan dan Juru Selamat kami. Tuhan, terima kasih untuk hari ini. Terima kasih untuk setiap kali kami boleh datang beribadah kepadamu, menjadi satu kenikmatan bagi kami. Bapa, sebentar kami rindu mendengarkan sabda firman-Mu. Berbicaralah di dalam hati, pikiran, roh, jiwa kami, agar setiap benih firman-Mu sungguh-sungguh ditabur di hati yang lembut, di tanah yang subur ya Tuhan. Maka itu akan berbuah 30, 60, bahkan 100 kali lipat dalam hidup kami. Dan kami boleh dipakai Tuhan untuk terus menjadi berkat, menjadi terang, menjadi garam bagi orang-orang yang ada di sekitar kami, bagi komunitas kami, bagi kota kami, bahkan bagi bangsa ini, bahkan sampai ke bangsa-bangsa ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami mau duduk diam di bawah kaki-Mu. Kami mengikat setiap perkara-perkara yang bukan berasal dari Tuhan, yang mencoba mengganggu pikiran kami, yang mencoba mengalihkan Tuhan hati kami untuk mendapatkan yang terbaik dari Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan waktu ini ke dalam tangan-Mu. Kami percaya ketika kami mendengar firman-Mu, yang sakit akan disembuhkan, yang lemah akan dikuatkan, yang sedih akan dihiburkan, yang mengalami masa-masa sulit mereka mendapatkan pencerahan daripada firman-Mu. Mereka mendapatkan revelation, pewahyuan daripada-Mu, dan mereka dikuatkan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami mau dan siap untuk mendengarkan sabda-Mu. Di dalam nama Yesus, setiap kita yang siap diberkati Tuhan, sama-sama kita katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu, saudara-saudariku yang terkasih. Shalom. Selamat pagi bagi saudara-saudariku yang boleh hadir di ruangan ini dan juga yang beribadah di rumah masing-masing. Puji Tuhan, kita sudah memasuki minggu terakhir di bulan yang kedua, bulan Februari ini. Saya percaya ada kebenaran firman Tuhan yang akan menguatkan kita hari ini dan membawa kita melangkah
tegap masuk ke bulan berikutnya di bulan Maret. Siapa yang percaya sukacita Tuhan itu menjadi pelindungan bagi hati kita? Amin. Ada amin. Sukacita itu juga, kegembiraan itu juga obat. Ada amin. Itu obat yang manjur untuk kita terus tetap sehat, ya, menjalani hari-hari kita bersama dengan Tuhan. Hari ini saya mau mengakhiri bulan ini tentang tema pengharapan dengan bagaimana kita tahu bahwa penginjilan itu sama dengan menyatakan pengharapan kekal yang kita miliki. Ya, waktu kita mau dipakai Tuhan, memberitakan kabar baik, memberitakan Injil, itu berarti kita mau menyatakan pengharapan kekal yang kita miliki. Ya, untuk kita boleh bagikan kepada orang lain. Ada amin? Siapa yang belilah kebenaran dan jangan menjualnya kembali. Karena itu kekal. Ada amin? Mari kita lihat kebenaran firman Tuhan di surat Petrus. Saya bawa saudara untuk melihat surat Petrus. Di 1 Petrus 3 ayat 13 sampai 16. Silakan dibuka 1 Petrus. Pasal yang ketiga, ayat yang ke-13 sampai ke-16. Sudah sampai di situ semua? Kalau belum bisa ketemu, lihat aja di depan, ayatnya ada. Saya akan baca mulai dari ayat 13, saudara ayat 14, ayat genap, dan selanjutnya ayat ganjil saya yang baca, saudara baca lanjutannya, ayat 16 kita baca sama-sama. Demikian firman Tuhan, judul perikopnya menderita dengan sabar. Ada kata apa? Sabar. Amin. Ada amin. Kita sudah masuk hampir 1 tahun menjalani masa-masa pandemi COVID-19 ini. Halo? Ya, bulan ke depan sudah 1 tahun ya. Jangan dirayakan ulang tahunnya COVID ya. Apalagi kasih salam panjang umur segala macam. Kita harus percaya dia harus berakhir. Ya, kita harus percaya bahwa kita sudah belajar sabar selama 1 tahun ini. Amin. Ya, mari kita baca. Dan siapakah yang akan berbuat jahat terhadap kamu jika kamu rajin berbuat baik? Tetapi kuduskanlah Kristus di dalam hatimu sebagai Tuhan, dan siap sedialah pada segala waktu untuk memberi pertanggungjawab kepada tiap-tiap orang yang meminta pertanggungjawab dari kamu tentang pengharapan yang ada padamu, tetapi haruslah dengan lemah lembut dan hormat, dan supaya mereka yang memfitnah kamu karena hidupmu yang saleh dalam Kristus menjadi malu karena fitnahan mereka itu. Amin. Ada amin saudaraku? Ya, jadi jelas sekali di sini kita belajar bagaimana seorang pemberita kebenaran, pemberita Injil itu seharusnya seyoknyanya menghidupi kebenaran. Halo? Kebenaran tersebut seharusnya disampaikan dengan cara yang benar. Ya, tidak boleh sembarangan. Jadi seluruh kehidupan pemberita kebenaran, pewarta kebenaran, pemberita Injil itu harus dikuasai oleh kebenaran itu. Sebelum kita memberitakan Injil, Injil itu harus berkuasa atas kita. Amin. Ya. Kita sebagai orang Kristen, sebagai orang yang sudah percaya Yesus, sebagai orang yang sudah diberikan anugerah keselamatan yang kekal, kita dipanggil bukan hanya untuk memberitakan Injil kerajaan Allah yang adalah kebenaran, tetapi juga untuk menghidupi kebenaran itu. Kita memberitakan apa yang kita hidupi.
bukan apa yang kita ketahui. Ya. Itulah yang diajarkan oleh teks hari ini. Hari ini kita belajar teks ini sebenarnya teks yang sangat luar biasa. Ya. Dan kita perhatikan hal apa saja yang perlu dilakukan oleh seorang pekabar Injil atau sebagai seorang Kristen yang rindu untuk memberitakan kabar baik kepada orang lain. Ya. Dan apa yang kita yakini akan pengharapan yang kekal yang kita miliki. Ya. Apa yang kita yakini tentang pengharapan yang kekal yang kita miliki. Saya akan bagikan dengan cepat 4 hal yang dari perikop ini. Yang pertama itu dari perikop ini di ayat 15a-nya tadi dikatakan demikian. Tetapi kuduskanlah Kristus. Ya. Kuduskanlah Kristus di dalam hatimu sebagai Tuhan. Penginjilan itu dimulai dari hati kita. Halo. Kuduskanlah Kristus di dalam hatimu. Yang terpenting itu bukan seberapa banyak pengetahuan kita tentang kebenaran, bukan pula seberapa besar pengalaman-pengalaman kita di dalam penginjilan dan pengenalan kita terhadap orang lain, tapi bagaimana kondisi hati kita itu jauh lebih penting daripada perkataan yang kita ucapkan. Halo? Kondisi hati kita jauh lebih penting. Hati kita harus benar, hati kita harus kudus. Ingat Matius 7, ingat pada hari terakhir orang bilang, aku telah melayani engkau. Udah ngusir setan, doain orang sakit, udah melayani Tuhan demi namamu. Tapi Tuhan katakan apa? Aku gak kenal kamu. Kamu sekalian pembuat kejahatan. Ingat, dari mana kejahatan itu berasal? Hati. Kita harus tahu hati kita, motivasi kita apa. Makanya kuduskan Kristus di dalam hatimu. Ya, jadi kondisi hati kita jauh lebih penting daripada perkataan yang kita ucapkan. Rasul Petrus menasihati orang-orang yang menerima surat ini, jemaat yang menerima surat ini, ya, surat Petrus ini, untuk mereka menguduskan Kristus sebagai Tuhan di dalam hati mereka. Ya. Menguduskan di sini jelas bukan berarti membuat Kristus menjadi kudus secara moral, bukan. Menguduskan berarti mengkhususkan. Ada amin saudaraku. Menguduskan itu berarti kita menghargai, menghormati, ya, keunikan Kristus dan memberikan tempat yang sepantasnya kepada Dia. Dia harus berkuasa di dalam hati kita. Dia harus bertahta di dalam hati kita. Dia harus jadi kurios, penguasa tunggal atas hidup kita. Ada amin. Ya. Jadi menguduskan Kristus itu artinya mengkhususkan, menghargai keunikan Kristus, memberikan tempat yang sepantasnya, menghormati Kristus lebih daripada yang lain. Ada amin. Ya. Makna di atas itu didasarkan atas perbandingan. Saya baca note di Alkitab study Bible itu dikatakan di 1 Petrus 3 ayat 14-15 itu dibandingkan dengan apa yang dikatakan di Yesaya 8 ayat 12 dan 13. Kemungkinan besar Petrus menulis surat itu dengan dasarnya itu, Yesaya 8 ayat 12 dan 13. Karena ada persamaan di situ. Ya. Ada beberapa kemiripan yang signifikan di antara dua teks itu. Ya. Sehingga para tafsir Alkitab menduga Petrus ini sedang memikirkan Yesaya 8 ayat 12 dan 13 ketika dia tulis surat itu.
Ya. Dikatakan di Yesaya 8 ayat 12-13, jangan sebut persepakatan dengan segala apa yang disebutkan bangsa ini persepakatan, dan apa yang mereka takuti janganlah kamu takuti. Ada kata yang sama itu. Janganlah kamu takuti, janganlah gentar melihatnya. Tetapi Tuhan semesta alam, dialah yang harusnya kamu akui sebagai yang kudus. Kuduskanlah Tuhan, kuduskanlah Kristus. Ya, kepadanya lah kamu harus takut, dan terhadap dialah kamu harus gentar. Seluruh dunia sedang dalam ketakutan di masa-masa pandemi ini. Tapi firman Tuhan mengingatkan kita harus lebih takut sama Tuhan. Kita harus lebih gentar sama Tuhan, yang bukan hanya sanggup membinasakan tubuh kita, tapi juga roh kita. Kalau COVID kan cuma binasakan tubuh saja. Kita harus gentar sama Tuhan. Kita harus terus menguduskan Tuhan di masa-masa ini. Kita harus menghormati Dia, memberikan tempat lebih lagi bertahta di dalam hati kita. Ya. Kan 1 Petrus 3 ayat 14-15 itu katakan kan, sebab itu janganlah kamu takuti apa yang mereka takuti. Janganlah gentar, tetapi kuduskanlah Kristus dalam hatimu sebagai Tuhan. Percayalah, kalau kita menguduskan Kristus sebagai Tuhan, Dia yang paling bertanggung jawab atas hidup kita. Dia jadi Tuan kita. Dan bukan hanya itu, Dia menjadi Bapa kita. Jadi ini luar biasa, ya. Justru di masa-masa sulit ini kita seharusnya lebih lagi memiliki hubungan intim sama Tuhan. Menempatkan Kristus di atas segala-galanya. Ya, menempatkan Dia di atas kegentaran kita akan dunia ini yang sedang terjadi ini. Ya. Jika di Yesaya 8 ayat 12 memang berada di balik 1 Petrus 3 ayat 14-15 ini, maka kita sebaiknya menafsirkan menguduskan Kristus dengan mempertimbangkan Kristus sebagai objek rasa hormat kita. Dialah objek rasa hormat kita, rasa gentar kita, bukan yang lain. Karena di dalam teks bahasa Inggrisnya di NIV itu, kita tuh seharusnya memberikan Kristus itu untuk mendapatkan tempat yang terutama di dalam hati kita. Dikatakan gini di NIV itu, but in your heart set apart Christ as Lord. Tempatkan Dia sebagai Tuanmu. Dialah yang menetapkan langkah-langkah kita di masa-masa sulit ini. Dialah yang memberikan kita petunjuk jalannya. Kita ini sebenarnya dipermudah oleh Tuhan. Kita hanya ngikutin Dia kok. Dia harus jadi Tuan yang berjalan di depan kita. Gak usah gentar dengan yang lain. Gak usah takuti apa yang ditakuti dunia. Dunia sedang takut dengan masa-masa ini. Ekonomi kolaps, banyak pemerintahan sedang kacau. Halo, ya, banyak orang sedang dalam kegalauan hari-hari ini. Tapi percayalah, selama kita orang Kristen sungguh-sungguh menjadikan Yesus sebagai kurios, penguasa tunggal, Dia yang diutamakan, Dia yang dikuduskan di dalam hati kita, kita akan terus dipakainya melakukan hal-hal yang benar. Hal-hal yang besar, hal-hal yang menjadi berkat bagi banyak orang. Amin. Ada amin, saudaraku? Itu yang pertama, ya. Menguduskan Kristus penting. Tiap hari kita memberikan rasa hormat kita. Itulah artinya menguduskan Kristus dalam hati kita. Ya, puji Dia, sembah Dia. Ya. Naikkan pujian kita. Ingat, ketika Yesus ditinggikan, Dia akan menarik banyak jiwa masuk dalam kemuliaannya. Waktu kita nyanyikan pujian penyembahan, bahkan Tuhan taruhkan mazmur. Tadi pagi saya menyembah Tuhan, tiba-tiba mazmur.
Saya bermazmur untuk Tuhan. Dan saya percaya Daud pernah mengatakan, kalau Tuhan memberikan nyanyian baru di dalam mulutmu, maka orang akan melihatnya menjadi takut dan gentar kepada Tuhan. Kita nyanyi-nyanyian lagu baru, bukannya dibilang didengar, tapi dilihat. Saudara percaya nggak? Waktu saudara memuji menyembah Tuhan, orang akan melihat kuasa Tuhan sedang bekerja. Kuasa Tuhan sedang menjamah orang itu. Karena kita sedang meninggikan Tuhan dan Dia menarik orang masuk dalam kemuliaannya. Itu penting sekali. Dan saya percaya waktu kita menyembah Tuhan, Tuhan berurusan dengan hati kita. Ada amin? Coba lihat orang sebelahmu. Kamu tahu nggak Tuhan sedang berurusan dengan kamu? Hari-hari ini Tuhan sedang berurusan denganmu. Terlebih waktu kita nyembah Tuhan. Tuhan itu selalu melihat apa? Hati. Bukan melihat paras, bukan melihat seberapa hebat kita, seberapa banyak pelayanan kita, seberapa besar kita punya kepercayaan. Tuhan lihat hati kita. Tuhan ini layak ku tahu, kau menitiku, supaya kehidupan terpancar senantiasa. Saudara tahu kalau Tuhan berurusan sama hati kita, kita memiliki kuasa untuk hidup. Ada amin? Kita nggak gentar, kita nggak takut. Tuhan itu selalu ingin kita menguatkan dan meneguhkan hati kita. Tiap hari. Kuduskan Tuhan di dalam hati kita. Itu yang pertama. Yang kedua, di 15b-nya dikatakan gini. Setelah kita kuduskan Kristus dalam hatimu sebagai Tuhan, dan siap sedialah pada segala waktu untuk memberi pertanggungjawab kepada tiap-tiap orang yang meminta pertanggungjawab dari kamu tentang pengharapan yang ada padamu. Setelah Tuhan menjadi penguasa hidup kita, kita sudah diselamatkan, kita ini memiliki pengharapan yang kekal. Bukan lagi dicari-cari pengharapan itu, kita sudah punya pengharapan itu. Allah kita tuh bukan hanya kasih, tapi Dia juga adalah Allah yang adalah pengharapan kita. Makanya yang terbesar kan iman, pengharapan, kasih. Kasih yang terbesar, tapi iman dan pengharapan juga sama pentingnya dengan kasih itu. Ada amin, saudaraku. He is God of hope. Dia itu Allah yang merupakan sumber pengharapan kita. Berarti waktu kita terima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat di dalam hati kita, kita punya pengharapan yang kekal. Gak perlu dicari, oh saya berharap apa. Itu yang berharapnya kita, itu kebanyakan dunia ini aja. Tapi apa yang diberikan Bapa di dalam Kristus, itulah pengharapan yang sesungguhnya. Di ayat ini Rasul Petrus mengantisipasi suatu keadaan ya, bahwa orang-orang luar itu menanyakan pengharapan yang ada pada orang-orang Kristen. Ini bukan sekedar tentang pengharapan yang abstrak. Bukan hanya sebuah konsep tentang terwujudnya atau terbuktinya suatu pengharapan. Ini adalah tentang pengharapan yang ada pada mereka. Bukan yang tidak ada Tuhan dan Juru Selamatnya. Dia sudah punya pengharapan yang kekal itu. Gak perlu dicari. Dia sudah harusnya sadar
memiliki kesadaran bahwa di dalam hidupnya ada pengharapan yang kekal. Jadi pembicaraan tentang topik pengharapan ini adalah topik yang relevan ya untuk penerima surat 1 Petrus ini. Karena apa? Karena mereka adalah orang-orang Kristen yang berada di perantauan. Kalau saudara baca Petrus 1 itu kan ditujukan kepada siapa? Kepada orang-orang Kristen di perantauan, berarti di daerah lain. Mereka perantau, mereka itu pendatang. Ya, dijelaskan lagi di 1 Petrus 2 ayat 11 juga, mereka itu orang-orang asing dikatakan. Keterasingan ini bukan cuma secara rasial atau sosial, tetapi juga spiritual. Dalam dunia yang sementara ini, mereka hanya sebagai penumpang. 1 Petrus 1 ayat 17 katakan kita ini cuma numpang. Di dunia ini kita sebagai orang percaya itu cuma pendatang. Dunia ini bukan tempat kita yang sesungguhnya. Wah, saudara nggak yakin ya saudara itu bukan berasal dari dunia ini? Saudara percaya nggak bahwa kita ini bukan berasal dari dunia? Dunia ini bukan rumah kita. Mereka seharusnya mengarahkan pandangan mereka ke depan. Begitu juga dengan kita yang percaya kepada Yesus. Kita ini sepertinya selalu dianggap kelompok minoritas. Ya. Selalu di mana-mana orang Kristen itu di seluruh dunia ngalamin yang namanya tekanan, ngalamin yang namanya hinaan, cemoohan, mengalami yang namanya dikatakan bodoh, yang ngikut Tuhan. Tapi kita harus percaya bahwa kalau kita menderita karena kebenaran dan karena kebaikan, memang itulah yang dimaksudkan oleh Tuhan untuk kita harus alami. Kita harus lewati itu. Itu prosesnya kita. Itu proses untuk kita bertumbuh semakin ke arah Kristus. Karena bukankah Kristus sebagai anak manusia juga mengalami penderitaan? Halo? Dia mengalami begitu banyak penderitaan. Sampai dia mengalami hal-hal yang tidak masuk akal di dalam penderitaannya. Tapi justru namanya ditinggikan. Karena dia tetap setia sampai mati di kayu salib. Ada amin saudaraku. Ya. Jadi Bapak Ibu saudara-saudariku yang terkasih, jika kita hanya memperhatikan apa yang terjadi saat ini, ya, sebagaimana mereka juga memperhatikan hidup mereka saat itu, bukankah orang Kristen pada awal-awal kekristenan sangat menderita? Betul tidak? Mereka dikejar-kejar, mereka dibunuh, mereka dibakar, mereka dijadiin tontonan, diadu dengan singa, betul? Sangat menderita pada awal-awalnya kekristenan itu. Dan menjadi orang Kristen itu selalu diejek. Ya. Mereka pertama kali disebut Kristen di Antiochia itu sebagai ejekan itu. Sebagai hinaan orang yang menyebut mereka. Kalau sekarang kan banyak sekali orang bangga dengan ngomong saya anak Tuhan, saya orang Kristen. Kalau dulu yang dikatakan Kristen itu ejekan sebenarnya di Antiochia itu. Karena mereka ini orang-orang yang dianggap musuh oleh orang Yahudi sendiri. Coba kalau mereka nggak punya pengharapan di dalam Kristus dan hanya memperhatikan keadaan mereka yang penuh tekanan, penuh penderitaan, dikejar-kejar, dibunuh, sama seperti kita. Kalau saat ini kita hanya memikirkan keadaan di sekitar kita saja, terjadinya masa-masa sulit ini, ya, kita hanya memperhatikan itu, tanpa kita sadar kita punya pengharapan yang kekal di dalam Kristus, maka saya percaya orang-orang Kristen akan kehilangan sukacitanya.
Orang-orang Kristen akan kehilangan semangatnya. Udah pasti itu. Tapi kalau kita sadar, kita consciousness, our hope in Christ, selalu saja ada kesempatan, selalu saja ada hal yang patut kita syukuri. Selalu saja ada hal yang membuat kita bisa bersuka cita. Bahkan perkara terkecil yang kita lihat membuat kita mengucap syukur sama Tuhan. Selalu saja ada alasan untuk itu. Kalau saya baca kisah orang Kristen mula-mula, justru banyak tentara-tentara Romawi yang akhirnya percaya kepada Kristus karena melihat bagaimana sukacitanya orang-orang Kristen itu ketika dianiaya, ketika mereka menderita. Bahkan ada satu cerita, orang-orang Kristen tuh waktu musim dingin beku itu, danau itu dinginnya kayak es, mereka mau dibunuh, disuruh nyebur ke situ. Sampai kepala pasukan Romawi itu melihat mereka masuk ke danau itu dengan puji-pujian. Mereka memuji Tuhan, bukannya takut, bukannya ketakutan lari, bukan. Mereka masuk ke danau itu dengan puji-pujian. Akhirnya apa? Tentara Romawi, beberapa orang akhirnya masuk sama-sama mereka. Mereka mati. Tapi di situ jadi kesaksian. Jadi hukuman mati, siapakah yang dapat memisahkan kasih Tuhan sama kita? Mautkah? Tidak ada. Penderitaankah? Tidak ada. Kalau kita sadar pengharapan apa yang kita miliki di dalam Kristus. Kesadaran itu yang harusnya kita terus jaga hari-hari ini. Ada amin saudaraku? Itu harus kita terus jaga. Ya, yang sedang dibicarakan di sini adalah pengharapan, bukan tindakan berharap. Kita sudah punya pengharapan itu, bukan tindakan, oh aku berharap ini setelah masa pandemi ini, aku berharap. Bukan, kau harus sadar, kita harus sadar pengharapan apa yang sudah kita miliki. Itu yang harusnya kita gali terus, kita ingatkan terus hati kita supaya kita apapun yang terjadi ke depan tidak mengurangi sukacita kita dan rasa syukur kita sama Tuhan. Tidak berkurang. Ya. Kan jelas kan? Kan tadi kan jelas kan? Ayat 15b-nya tadi bunyinya apa? Tetapi siap sedilah pada segala waktu untuk memberi pertanggungjawaban kepada setiap orang yang meminta pertanggungjawab dari kamu tentang pengharapan yang ada. Katakan yang ada. Yang ada padamu. Bukan sesuatu yang kita harus cari-cari lagi. Atau kita pikirkan lagi. Tidak. Kristus itulah pengharapan kekal kita. Dan Kristus itulah segala penyediaan Allah Bapa di sorga. Disediakannya melalui Kristus. Apa yang ada padamu? Tuhan gak pernah tanya apa yang gak kita punya. Halo? Mau terjadi mujizat dalam hidup kita? Tuhan gak pernah tanya, ya, apa yang gak kau punya? Waktu Musa dan semua orang Israel terjepit di tepi laut itu, apakah Tuhan bilang, kamu punya apa? Dia sebut apa yang enggak Musa punya? Enggak. Kamu apa yang di tanganmu? Musa lihat tongkat butut. Dengan itu, aku akan membuat banyak tanda dan mujizat. Waktu dia mau kasih makan 5.000 orang, ada enggak Tuhan tanya, berapa banyak duitmu untuk beli roti? Enggak. Tuhan tanya, apa yang ada padamu? Waktu Tuhan tanya apa yang padamu, murid-muridnya mikirnya apa? Duit. Halo? Sedih gak? Menyedihkan gak? Selalu mikirnya materi. Duit 300
Dinar pun nggak bisa beli roti untuk kasih mereka nih roti kecil-kecil, roti unyil. Nggak kebeli. Coba saudara pikirkan ya, Yesus sebagai gurunya, pasti geleng-geleng kepala nggak itu? Aduh, gimana lagi ya ngajarin mereka ini? Tiba-tiba anak kecil berani kasih bekalnya. Saudara mau jadi pewarta kabar baik kepada orang-orang di sekelilingmu. Jangan lihat apa yang gak punya padamu. Lihat apa yang punya. Kau punya apa dalam hatimu? Injil adalah kekuatan Allah yang akan menyelamatkan semua orang. Injil itu, Kristus itu, itulah harta kita yang bisa kita berikan sebagai pengharapan kekal. Kamu mau kasih orang dengan materi seberapa banyak, pasti habis. Tapi kalau kau kasihkan pengharapan akan Injil di dalam Kristus, dia akan mengalami yang namanya kepenuhan, berkat, jasmani, rohani, kehidupan, sukacita, lebih daripada apa yang bisa kita berikan. Jadi Bapak Ibu, saudara-saudariku yang terkasih, ingat, setiap kita punya pengharapan yang kekal, yang sudah percaya dalam Tuhan. Amin. Ada amin? Itu yang harus kita sadari. Ya. Kalau dibilang apa yang ada padamu, pengharapan itu sesuatu yang pasti nggak? Itu sesuatu yang pasti nggak? Ada padamu. Pasti nggak itu? Itu sesuatu yang pasti. Bukan yang abstrak, bukan yang berandai-andai. Bukan. Sesuatu yang pasti. Waktu kita bagikan Injil kepada orang, membagikan kabar baik, membagikan Kristus kepada orang lain, itu sesuatu yang pasti. Kalau kita sendiri gak yakin dengan kepastian pengharapan kita, bagaimana orang mau percaya? Coba saudara lihat di 1 Petrus 1 ayat 3. Dikatakan terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus yang karena rahmat-Nya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati kepada suatu hidup yang penuh pengharapan. Kalau kita percaya Yesus itu sudah dibangkitkan oleh Bapa di sorga untuk memberikan kita kemenangan, untuk memberikan kita hidup yang kekal, itulah pengharapan kita yang penuh. Bilang sama orang sebelahmu, kau harus sadar pengharapanmu itu penuh di dalam Kristus. Penuh. Enak gak kalau hidup kita nih penuh? Kenyang kita oleh Tuhan. Orang yang kenyang itu sukacita gak dia? Banget ya. Kalau lapar tuh yang bisa jadi gila orang. Betul gak? Apalagi orang Batak kalau lapar. Ya. Bisa makan orang dia. Siapa yang percaya Tuhan tuh selalu rindu mengenyangkan roh, jiwa, dan tubuh kita. Di dalam apa? Di dalam Kristus. Bukan di dalam kebendaan duniawi ini, bukan. Di dalam Kristus. Jadi iman dan pengharapan kita tertuju kepada siapa tadi? Di 1 Petrus 1 ayat 3 tadi.
tertuju kepada Kristus, ya, kepada Allah yang membangkitkan Kristus dari kematian dan yang memuliakan dia di sorga. Ayat 21-nya kan dikatakan itu, dia kan dimuliakan di sorga, betul nggak? Yesus itu dipermuliakan nggak oleh Bapa di sorga? Iya. Oleh dialah kamu percaya kepada Allah yang telah membangkitkan dia dari antara orang mati, yang telah memuliakannya, sehingga imanmu dan pengharapanmu tertuju kepada Allah. Saudara, ini penting. Iman dan pengharapan kita harusnya tertuju kepada Allah di dalam Kristus. Selalu di dalam Kristus. Hati-hati, di luar Kristus kita nggak bisa buat apa-apa. Kita nggak bakal kenal Bapa dengan benar di luar Kristus. Ada amin? Jadi mempunyai pengharapan di tengah dunia yang penuh tantangan dan penderitaan merupakan sebuah kebutuhan. Katakan kebutuhan. Memiliki pengharapan di tengah-tengah masa sulit ini, itu kebutuhan kita. Makanya setiap hari kita harus terus bangun pengharapan itu untuk menjadi suatu milik yang betul-betul menguatkan dan meneguhkan hati kita. Menjadi suatu kepastian yang kokoh, nggak mudah digoyahkan oleh angin-angin pengajaran manapun. Ya. Mempunyai pengharapan ini membuat orang Kristen memiliki gaya hidup dan semangat yang berbeda dengan dunia ini. Seharusnya kita ini di masa-masa sulit ini tidak mudah mengeluh, tapi menjadi orang-orang yang selalu punya sukacita dan optimis atas masa depan kita. Karena masa depan kita itu di dalam Dia. Bukan di dalam apa yang kita bisa cari dan bisa kita usahakan. Sudah di dalam Dia kok. Ya. Mereka yang terdorong untuk betul-betul membuat orang lain terlihat. Orang lain tuh melihat hidup kita loh hari-hari ini. Halo? Orang yang gak percaya Tuhan tuh sekarang sedang membuat engkau itu sebagai satu kesaksian bagi hidup dia. Halo? Orang dunia tuh sedang menyaksikan ini anak-anak Tuhan dalam masa-masa seperti ini seperti apa di mereka hidup. Mereka masih penuh sukacita gak? Mereka punya sesuatu yang berbeda gak dari orang-orang yang gak kenal Tuhan? Mereka sedang menantikan pengharapan apa yang ada padamu. Seluruh makhluk, bukan hanya orang, seluruh makhluk. Saudara baca kitab Roma. Seluruh makhluk sedang menantikan anak-anak Allah itu dipermuliakan. Jangan-jangan kucing di rumah pun memperhatikan hidupmu. Kucing lewat, lu tendang, marah-marahin kucing. Wah, stres ini bapak ini katanya. Jadi mereka itu terdorong suatu saat ketika melihat hidup kita yang penuh sukacita, yang penuh dengan pengharapan, yang selalu mengatakan kata-kata yang membangun kepada orang lain. Mereka pasti suatu saat terdorong untuk menanyakan rahasia apa kehidupanmu. Dan di baliknya kau bisa mengatakan pengharapan kekal di dalam Kristus. Waktu orang sudah mulai bertanya, artinya dia sedang membuka dirinya dan hatinya untuk mendengar. Ada amin. Hari-hari ini saya suka cita aja. Ketemu orang, kasih kesaksian, hidup. Dan pengharapan apa yang kita miliki. Hati-hati loh. Kita ini diminta pertanggungjawaban. Orang akan menanya sama kita. Kenapa sih kamu bisa tetap jujur di dalam bisnismu? Kenapa sih kamu tetap melakukan hal-hal yang orang lain kompromi dengan itu? Kok kamu enggak? Kok kamu enggak nyogok ya? Kok kamu enggak hidup foya-foya ya?
Kok kamu nggak suka kehidupan malam ya? Saya sedih kemarin, saya dengar berita, ada ini aparat, ya, institusi yang harusnya menjadi pelindung masyarakat, malah mabok nembakin temannya sendiri. Mati teman-temannya. Dan yang lebih sedih lagi pas baca, aduh, ada marganya lagi. Yang nembak pakai marga. Terus yang mati juga orang-orang Batak semua yang mati. Kalau mau ditelusuri, mereka Kristen enggak? Lebih sedih lagi kalau tahu mereka ngakunya orang Kristen, betul enggak? Udah sangat menyedihkan hari-hari ini. Makanya kita yang sudah di dalam Tuhan sungguh-sungguh, beruntunglah engkau. Kalau kau belajar firman Tuhan, kau memiliki pengharapan yang kekal dalam hidupmu. Kau memiliki kepastian. Amin. Itu yang kedua. Yang ketiga, siap memberikan pembelaan. Ini ayat yang B-nya kan dikatakan, tadi kan dikatakan, coba kita kembali lagi di 1 Petrus 3 itu. Ayat 15. Tetapi kuduskanlah Kristus dalam hatimu sebagai Tuhan dan siap sedialah segala waktu untuk memberi pertanggungjawaban kepada tiap-tiap orang yang meminta pertanggungjawaban dari kamu tentang pengharapan yang ada kepadamu. Ya. Siap memberikan pertanggungjawaban. Artinya apa? Memiliki pengharapan adalah satu hal. Garis bawahi, satu hal. Memberikan penjelasan tentang pengharapan itu hal yang berbeda. Halo? Kita ini bukan hanya dituntut untuk menunjukkan kehidupan yang berpengharapan, melainkan juga memberikan pertanggungjawaban. Kalau terjemahan Lembaga Alkitab Indonesia, pertanggungjawaban. Dalam teks Yunaninya, kata yang digunakan itu di bagian itu adalah apologia. Apologia itu artinya pembelaan. Ya, secara hurufiah arti katanya itu berarti pembelaan, bukan pertanggungjawaban sebenarnya. Pembelaan. Rasul Paulus itu berapa kali memberikan pembelaan terhadap dirinya maupun Injil yang dia sampaikan. Saudara baca Kisah Rasul 22 ayat 1, 1 Korintus 9 ayat 3. Rasul Paulus itu dikatakan memberikan pembelaan. Waktu dia diperhadapkan kepada orang-orang Yahudi yang meminta dia bertanggung jawab atas apa yang menjadi pemberitaan Injilnya, itu dia memberikan pembelaan dikatakan. Aku memberikan pembelaan. Ya. Petrus memerintahkan penerima surat untuk selalu hetoimoi ai, memberikan pembelaan, dibilang. Kesiapan ini bukan hanya masalah konteks waktu, selalu siap dibilang, selalu siap sedia di segala waktu, tetapi juga terhadap orang yang bertanya. Dan Paulus kita tahulah, dalam pembelaan-pembelaan dia, justru dia disiksa, betul? Dia dipenjara, betul? Dia ditangkap, betul? Makanya nggak banyak orang mau jadi seperti Paulus, apologet, pembela Injil. Nggak banyak. Karena resikonya, pada zaman itu resikonya luar biasa. Ya. Tidak jarang waktu itu dianggap suatu pembelaan itu tuntutannya itu pemenjaraan. Sehingga tidak semua orang melibatkan diri pada masa itu. Hanya Rasul Paulus yang betul-betul punya keberanian untuk itu. Karena tadinya kan dia penganiaya jemaat, betul nggak? Tapi karena dia bertemu dengan Tuhan secara pribadi, Tuhan ubahkan dia untuk menjadi pembela Injil. Itu luar biasa. Ya.
Jadi Petrus itu memberikan penerima surat itu untuk selalu siap sedia memberikan pembelaan. Kesiapan ini bukan hanya konteks waktu ya, tapi juga kepada orang. Siapa saja yang menanyakan kesiapan kita ini kepada siapapun, kita melakukan pembelaan. Nah, pembelaan itu harusnya rasional ya. Bukan hanya harus rasional untuk apa yang mereka tanyakan tentang pengharapan kita di dalam Kristus, kita harus jawab toh kalau orang tanya, betul nggak? Kamu punya pengharapan apa? Kenapa kamu ngikut Kristus? Betul? Kita harus jawab itu, betul nggak? Ya, dan itu harus rasional. Karena bunyinya kan ayat itu kan jelas-jelas kan, senantiasa siap memberikan pembelaan sebenarnya kepada siapa saja yang menanyakan alasan tentang pengharapan yang ada pada kalian. Karena dalam bahasa lainnya tuh alasan itu logos itu di bagian tadi itu di versi bahasa Inggrisnya dikatakan who ask you for a reason for the hope that is in you. Kita bukan hanya memberikan pembelaan, tapi kita mengungkapkan alasannya kenapa kita percaya. Kenapa saya menaruh pengharapan di dalam Kristus? Nah, itu kita harus kuat itu di dalam keyakinan itu. Karena kalau enggak, orang-orang yang tidak percaya akan berusaha menggoyahkan imanmu. Ada amin, saudaraku? Ya. Jadi ini bukan bicara apa saja yang kita ketahui tentang pengharapan di dalam Kristus, tapi apa yang menjadi hal yang kita percayai. Itu yang paling penting sebenarnya. Dan mengapa kita mempercayai itu? Kita harus cerdas menjelaskan itu kepada orang lain. Makanya Tuhan mau kita jadi jemaat seperti jemaat di Berea. Jemaat Berea itu tiap-tiap hari menyelidiki kitab suci dikatakan. Apakah yang dikhotbahkan oleh rasul-rasul itu sama persis seperti konteksnya yang dikhotbahkan itu, konteksnya tuh benar nggak seperti yang di kitab suci? Benar nggak konteksnya itu? Kalau nggak benar seharusnya orang jemaat itu punya keberanian untuk ngomong. Itu nggak tepat. Nah kalau orang sekarang, gereja sekarang nerimo saja, kenceng aminnya tapi nggak pernah mau belajar sendiri. Nah ini susah kalau kayak gitu. Akhirnya jadi jemaat-jemaat yang di kitab Wahyu kan ditegur kan, banyak yang ditegur, betul nggak? Cuman 2 jemaat, Philadelphia dan Smyrna, yang betul-betul mengalami yang namanya dipuji oleh Tuhan. Tapi saya sangat terkesan dengan jemaat Berea karena mereka terkenal baik hatinya. Karena apa? Karena mereka tiap hari baca firman dan mengizinkan firman itu mereka terima untuk membentuk hidup mereka. Itu penting. Ya, itu yang ketiga, yang terakhir. Memberikan pembelaan dengan sikap yang benar. Saudara tahu nggak, orang bertanya itu jangan dipikir semuanya pengen tahu. Ada juga yang ingin menyerang sebenarnya. Betul. Ada yang tanya tapi tujuannya untuk nyerang. Betul tidak? Iya. Nah, makanya kita harus memberikan pembelaan itu dengan sikap yang benar. Ya. Dikatakan apa? Sikap yang benar itu seperti apa? Kita harus memberikan pertanggungjawaban atau pembelaan kita tentang pengharapan yang ada padamu, tetapi dikatakan, ada kata tetapi, haruslah dengan lemah lembut dan hormat. Pembelaan bukan hanya harus rasional. Pembelaan juga harus disertai dengan kesalehan. Makanya awal tadi poin yang pertama, kuduskanlah Kristus dalam hatimu. Kesalehan hidup kita itu dimulai dari hati. Apa yang keluar dari mulutmu keluar dari hati. Kau gak akan bisa memberikan pembelaan dengan benar kalau hatimu gak benar. Kalau hati
hatimu benar, maka pembelaan kita itu dituntun oleh Tuhan. Karena Tuhan yang berkuasa di dalam hati kita. Ya. Jadi harus disertai dengan kesalehan. Kekuatan intelektual kita itu bukan substitusi untuk kematangan spiritual, emosi, dan sosial kita. Gak bisa kepintaran kita itu menggantikan kematangan spiritual. Gak bisa. Jangan dipikir orang sudah sekolah S1, S2, S3, teologi, dan dia punya banyak pengetahuan firman Tuhan, itu diperhitungkan sebagai kematangan spiritual. Tidak bisa. Nggak bisa. Ya. Kematangan emosi nggak bisa. Ya. Petrus menasihati orang-orang Kristen di perantauan untuk menunjukkan sikap lemah lembut dan hormat, serta hati nurani yang baik. Halo? Lemah lembut dan hormat, hati nurani yang baik. Jadi 3 hal ini lebih berkaitan tentang apa? Hati, kembali lagi. Tentang hati. Daripada sekedar tindakan. Ya, namun apa yang ada dalam hati seorang itu terlihat dari tindakan orang itu, betul nggak? Hati yang dikuasai kekudusan, hati yang dikuasai kekudusan Kristus adalah hati yang memunculkan sikap lemah lembut, hormat, dan tulus kepada orang lain. Saya terus terang hari-hari ini Tuhan banyak berbicara tentang ketulusan. Banyak sekali orang Kristen sudah kehilangan ketulusan hatinya. Tidak terkecuali saya pribadi sedang berurusan dengan hati kita. Ada amin? Jangan kau pikir kau baca firman Tuhan atau menggali firman Tuhan itu untuk membuat kematangan spiritualmu. Nggak bisa. Tuhan berurusan dengan hati kita. Kalau hati kita benar, hati kita beres, hati kita dibersihkan Tuhan tiap hari, kedewasaan itu akan dimunculkan Tuhan. Di mana kita bisa tahu? Kelihatan dari cara dia ngomong, dari cara dia bertindak, dari cara dia memberi jawab kepada orang lain. Kelihatan. Jadi Bapak Ibu, saudara-saudariku yang terkasih, Petrus sedang menasihatkan agar jemaat pada saat itu dan juga pada saat sekarang ini menjaga keseimbangan antara kebenaran suatu ajaran atau ortodoksi dengan kebenaran sebagai satu tindakan yang benar atau ortopraksi. Ya, antara kebenaran yang menjadi satu ajaran dengan kebenaran sebagai satu tindakan yang benar. Ada amin saudaraku. Ada keseimbangan di situ. Ya. Jadi apa yang kita percayai seharusnya selaras dengan apa yang kita hidupi. Apa yang kita ucapkan sama pentingnya dengan bagaimana kita mengucapkannya. Halo. Kau mungkin mengatakan hal yang benar sama orang lain, tapi caramu menyampaikannya nggak benar, orang bisa terluka, orang bisa kecewa, orang bisa marah sama kita. Jadi sama pentingnya kebenaran yang kita ucapkan dengan kebenaran yang kita sampaikan, cara menyampaikannya itu sama pentingnya. Ada amin? Ada amin saudaraku? Makanya caranya tadi apa? Dengan lemah lembut, sabar, dan penuh ketulusan hati. Ya. Supaya apa? Supaya orang yang mendengar pembelaan kita, ya, sebagian orang yang mendengar penjelasan kita, pembelaan kita, walaupun dia orang yang sukar diyakinkan, ingat, Amsal katakan apa? Perkataan yang lemah lembut lebih dapat meyakinkan orang. Wah, nggak percaya saudaraku. Coba saudara ngomong kebenaran tapi sambil marah-marah sama orang. Bisa terima orangnya? Sulit nerimanya. Ya.
sorry ya, banyak orang itu sukar diyakinkan akan kebenaran tentang Injil, bukan karena Injil itu kurang rasional, bukan. Tapi yang menjadi persoalannya justru seringkali masalahnya itu kepada orang yang menyampaikannya. Bukan masalah Injilnya nggak rasional bagi mereka, tapi orang yang menyampaikannya nggak rasional bagi mereka. Yang nggak benar, menurut mereka kurang tepat cara menyampaikannya. Itu yang menghalangi Injil itu bisa diterima dengan baik. Ya, saya percaya ada orang-orang yang memang betul-betul gigih memperjuangkan kebenaran. Tapi sayang hidupnya itu nggak diubahkan oleh kebenaran yang mereka perjuangkan. Gigih dia untuk memberitakan Injil, tapi orang melihat hidup dia nggak berubah cara dia. Nggak diubahkan oleh kebenaran itu. Nggak makin sabar, nggak makin lemah lembut, nggak makin tulus. Makanya banyak orang gagal di situ. Saya mau tanya, Musa itu kurang sabar apa? Ada di sini berani nyamain dirinya sesabar Musa? Tapi dia gagal loh masuk tanah perjanjian. Karena dia nggak kuduskan hatinya pada saat dia marah. Dia nggak minta ampun sama Tuhan. Makanya bagi Tuhan hati jauh lebih penting. Kadang-kadang saya pikir, waduh kasihan juga ya Musa ya. Sudah selama bertahun-tahun ngiringin orang Israel yang bebal ini, dia sendiri gak masuk tanah perjanjian. Gara-gara sekali itu aja dia marah. Dia gak kudus. Kau melanggar kekudusanku kata Tuhan, betul? Betul gak? Jadi hati-hati dengan emosi kita. Kadangkala itu yang membuat kita gagal di dalam mengiring Tuhan. Bukan artinya kita gak masuk ke tanah ke sorga nanti, tapi di dunia ini kau gagal. Ingat, manusia ini lebih gampang ingat yang salahnya kita daripada yang benarnya kita. Betul nggak? Kau buat 100 kebenaran, tapi satu aja kesalahanmu. Orang hanya ingat yang satu itu. Kemarin ada satu hamba Tuhan yang ceritanya baru kebongkar setelah dia meninggal. Orang heboh. Kalian ini heboh sekali, saya bilang sama teman-teman. Kalian nggak tahu apa kalau beliau ini dipakai Tuhan luar biasa waktu selama dia hidup itu. Untuk memenangkan banyak jiwa. Jangan gara-gara satu perkara ini terakhir kita dengar ini akhirnya rusak semua pemikiran kita tentang orang yang dipakai Tuhan. Coba kita lihat, betul nggak apa yang menjadi tindakan kita, sikap kita, itu mampu melebihi perkataan kita. Kita lihat ya ayatnya, coba kita lihat di 1 Petrus 2 ayat 12b. Saya baca untuk saudara. Milikilah cara hidup yang baik di tengah-tengah bangsa-bangsa bukan Yahudi atau bukan orang percaya. Supaya apabila mereka memfitnah kamu sebagai orang durjana, durjana itu macam-macam konotasinya. Bisa dibilang kafir lah, bisa dibilang orang apalah kita ini. Halo? Halo? Mereka dapat melihatnya dari perbuatan-perbuatanmu yang baik dan memuliakan Allah pada hari ia melawat mereka. Ingat, perbuatan kita membuat Tuhan melawat mereka yang memusuhi kita. Keren gak itu? Wah, gak ada yang bilang keren ya. Kayaknya susah ya. Kayaknya susah yang melakukannya ya. Milikilah cara hidup yang baik. Cara hidup yang baik itu apa? Sikap kita, perkataan kita, ketulusan kita.
Coba lihat lagi di 1 Petrus 3 ayat 1 dan 2. Saya baca untuk saudara. Ini nasihat Petrus. Demikian juga kamu, hai istri-istri, tunduklah kepada suamimu, supaya jika ada di antara mereka yang tidak taat kepada firman, mereka juga tanpa perkataan dimenangkan oleh apa? Oleh apa? Kelakuan istrinya. Jika apa? Jika mereka melihat bagaimana murni dan salehnya hidup istri mereka itu. Halo? Bisa kebalikannya enggak? Bisa enggak istri-istri yang enggak saleh, istri-istri yang kacau, tapi melihat hidup kita para suami-suami benar, hidup kudus, menguduskan Tuhan, jadi imam yang benar, terus mendoakan dia, terus sabar sama dia, lambat laun orang itu bisa dimenangkan nggak istrinya itu? Iya, sama kebalikannya. Jadi Bapak Ibu, saudara-saudariku yang terkasih, ini penting. Ya, memberikan pembelaan itu harus dengan sikap yang benar. Saya pernah dengar ketika kumpul sama beberapa orang cerita-cerita tentang pelayanan. Terus ada orang bilang, oh itu luar biasa ya, si ini pelayanannya menang banyak jiwa. Tapi yang satu bilang gini, iya sih dalam pelayanan dia luar biasa, tapi sama jemaat ngomongnya kasar sekali itu orang. Ngomong dengan rekan sekerja kadang-kadang ketus sekali. Sedih gak kita dengar? Iya sih, dalam pemakaian Tuhan, kalau dalam acara-acara besar, KKR, segala macam luar biasa. Tapi ternyata di dalam sikap, perkataan, perbuatan, dalam kesehariannya, dia banyak melukai orang. Untungnya, yang baru tahu itu orang-orang yang di sekitar. Coba kalau orang yang tadinya bukan orang percaya, tiba-tiba dia terima Tuhan, ada di dalam jemaat yang orang ini pimpin. Pas lihat kenyataannya, hidup orang ini memperlakukan jemaat dengan begitu kasarnya, dia akan jadi lebih jahat nggak kalau dia tinggalkan Tuhan? Halo? Karena dia nggak lihat kesaksian. Mendingan orang melihat hidup kita, walaupun kita mungkin gak terlalu banyak ngomong soal kebenaran sama dia, tapi dia tahu ini orang benar. Ini orang patut dicontoh. Ini orang patut untuk ditanya rahasianya apa. Jadi Bapak Ibu, pertanyaan saya tutup di sini. Tolong slide-nya yang terakhir. Sudahkah kita memiliki pengharapan di dalam Kristus? Saudara jawab, sudah atau belum? Pengharapanmu itu hanya Kristus. Pengharapanku di dalam Dia. Yesus hanya Kau yang ku andalkan, melebihi siapapun juga. Yesus hanya Kau yang ku percaya, di setiap waktu hanya Kau yang ku andalkan.
Tak ada yang kita andalkan selain Yesus. Itulah pengharapan. Halo? Ada amin saudaraku? Di luar itu hanya keinginan kita. Pengharapan itu hanya ada di dalam Kristus. Yang kedua, sudahkah kita menunjukkan hal itu melalui kehidupan kita yang penuh semangat dan sukacita? Pertanyaannya, hari-hari ini tambah sukacita gak kita? Karena kita punya pengharapan di dalam dia. Tambah semangat gak kita? Tambah memberi semangat kepada orang lain gak? Orang lain melihat sukacita Tuhan gak dalam kita? Atau kita juga sama, gak beda jauh dari mereka? Kalau ketemu orang, aduh lagi susah, lagi sulit, lagi sepi, lagi apa. Jangan saudara. Katakan hal-hal yang sebaliknya. Katakan kehidupan. Kalau dunia mengatakan hari-hari ini hari-hari yang penuh dengan kematian, kita mengatakan roh kehidupan akan memenuhi kita. Memenuhi keluarga kita, memenuhi teman-teman kita. Kita akan berikan kata-kata penghiburan kepada mereka. Untuk mereka tidak takut, tidak gentar. Ada amin? Mampukah kita memberikan alasan yang rasional bagi pengharapan itu? Saudara mau belajar untuk mampu menyampaikan pengharapan apa yang ada padamu pada orang lain? Ada amin? Injil itu dimulai dari hati kita. Kalau hati kita benar, hati kita dipenuhi firman Tuhan, percayalah tindakanmu, perkataanmu, perbuatanmu itu adalah surat terbuka. Surat Kristus yang terbuka yang dibaca oleh semua orang. Amin. Dan yang terakhir, maukah kita membagikan hal itu? Membagikan Injil itu kepada orang lain. Membagikan pengharapan kita di dalam Kristus kepada orang lain dengan sikap yang benar. Dengan lemah lembut, dengan sabar, dengan ketulusan. Tidak ada motivasi yang lain. Kecuali supaya mereka boleh mengenal Yesus sebagai jalan kebenaran dan hidup. Hari-hari ini sukacita saya meluap setiap kali saya menyembah dengan lagu ini. Ini lagu lama, lagu dari zaman saya sekolah minggu. Kalau di gereja-gereja tradisi, lagu ini jadi lagu favorit untuk dinyanyikan. Saya percaya bahwa kita nggak pernah tahu besok itu masih hidup nggak kita. Besok kita masih sehat nggak? Tapi satu hal yang pasti, kita punya pengharapan yang kekal di dalam dia. Saya minta slide-nya dimunculin, kita akan nyanyi sama-sama sebelum saya berdoa untuk kita semua. Tak ku tahu kan hati, namun langkahku bukan surya ku harapkan, karena surya kan lenyap. Oh tiada ku gelisah dalam masa menjelang, ku berjalan serta katakan, hatiku tenang, banyak hal tak ku paham dalam masa menjelang, tapi terang bagiku ini tangan Tuhan yang pegang. Mari kita bangkit berdiri. Takut tahu langit kan gelap, tapi Dia yang berkasihan melindungiku.
perjalanan, gelombang dunia menderu, dipimpinnya ku bertahan sampai langkah ini. Banyak hal tak ku pahami dalam masa menjelang, tapi terang bagiku kini tangan Tuhan yang pegang. Banyak hal tak ku pahami dalam masa menjelang, tapi terang bagiku kini tangan Tuhan yang pegang. Tapi terang bagiku ini tangan Tuhan yang pegang. Bapak Ibu, saudara-saudariku yang terkasih, baik di tempat ini maupun di rumah, mari kita angkat tangan kanan kita dan tangan kiri kita taruh di dada kita. Tuhan, terima kasih untuk pujian yang indah. Pujian yang mengingatkan kami kembali, Tuhan, bahwa kami gak tahu akan hari esok. Tapi biarlah Tuhan, sebagaimana firman-Mu mengatakan, alangkah indahnya orang yang datang membawa kabar baik. Biarlah langkah kami tegap, Tuhan, langkah kami mantap, Tuhan, ketika kami melangkah mengarungi kehidupan ini, Tuhan, dan bertemu dengan siapapun. Kami dengan mantap akan mengatakan, pengharapanku hanya ada di dalam Yesus. Pengharapanku yang kekal, yang tidak bisa digantikan apapun, menjadi pengharapan yang kokoh di dalam hidupku. Tuhan, kami gak tahu hari esok. Mungkin hari akan gelap, Tuhan. Mungkin badai gelombang kehidupan semakin menderu. Tapi kami percaya, Tuhan, Kau lihat tangan anak-anak-Mu yang terangkat, Tuhan. Pegang kami, Tuhan, pimpin kami untuk bertahan sampai akhir langkah kami, Tuhan, mengiring Engkau. Kami tahu tidak mudah, Tuhan, tapi kami percaya Engkau sanggup, Engkau mampu, Engkau bisa, Tuhan, menuntun kami keluar dari masa-masa lembah kekelaman ini. Kami bersyukur, Tuhan, kalau hari ini kami boleh beribadah, Kau masih berbicara dalam hati kami. Setidaknya sebelum kami berpulang ke rumah Bapa, kami masih diberi kesempatan untuk mendengar kabar baik, kabar sukacita, Injil yang adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan banyak orang. Itu boleh dinyatakan dalam hidup kami. Berkati anak-anak-Mu yang mengangkat tangan dan memegang dada mereka, Tuhan, dengan kerinduan dan kesungguhan hati, untuk dipakai oleh Tuhan, menyatakan pengharapan apa yang ada pada mereka, kepada orang-orang yang belum mengenal Engkau. Biar mereka juga boleh mengenal Kristus, yang adalah sumber pengharapan bagi orang yang percaya. Terima kasih Tuhan, hamba-Mu sudah selesai untuk apa yang